Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya. Di Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, terdapat makam seorang pejuang Islam dari Tanah Jawa. Beliau adalah Kiai Muslim Muhammad Khalifah yang dikenal sebagai Kiai Mojo, tahun 1764 sampai tahun 1849. Beliau adalah saudara dari Pangeran Diponegoro yang juga menjabat sebagai penasehat spiritualnya. Karena ikut menentang kekuasaan Belanda di Hindia Belanda, beliau ditangkap dan diasingkan ke tanah Minahasa. Pada akhir tahun 1929, Kiai Mojo dan 63 orang pengikutnya tiba di Tondano dan selanjutnya hidup di sana sampai tutup usia. Di pengasingan, Kiai Mojo dan pengikutnya membawa budaya Jawa yang ramah sehingga mereka mampu hidup berbaur dengan masyarakat lokal di daerah itu. Beberapa orang Jawa pengikut Kiai Mojo menikahi orang Tondano di daerah itu dan tinggal menetap. Akhirnya tempat itu dikenal dengan Kampung Jaton, Jawa Tondano. Istri Kiai Mojo ditangkap Belanda kemudian dan dikirim ke Tondano menyusul suaminya. Kiai Mojo menikahi R.A. Mangubumi, seorang janda cerai dari Pangeran Mangkubumi. Karena hal inilah beliau dipanggil Paman oleh Pangeran Diponegoro walaupun dari silsilah beliau adalah sepupu. Singkat cerita, Kiai Mojo menjadi penasehat agama sekaligus panglima perang Diponegoro. Beberapa waktu kemudian mereka berpisah karena memiliki paham yang berbeda. Menurut catatan bekas ajudan Pangeran Diponegoro, Raden Mas Jojodiningrat yang ditemukan oleh Peter Carey peneliti tentang perang Diponegoro, bahwa Pangeran telah ingkar janji kepada Kiai Mojo bahwasannya akan mendirikan suatu pemerintahan Islam. Namun pada perjalanannya Kiai Mojo menganggap Pangeran hanya ingin mendirikan kerajaan baru. Penjajahan Belanda di Pulau Jawa sudah sangat menyiksa rakyat sehingga rakyat mulai menunjukkan perlawanan. Perlawanan terhadap kekuasaan Belanda ini pun ditunjukkan oleh keluarga Kiai Mojo. Kiai Mojo beserta saudara-saudaranya yakni Kiai Hasan Besari, Kiai Hasan Muhammad, dan Kiai Wirapatih Kiai Baderan II, beserta rakyat akhirnya mengangkat senjata melawan Belanda. Pada tanggal 17 November 1828, Kiai Mojo ditangkap Belanda. Kiai Mojo beserta pengikutnya, semuanya laki-laki, dibawa ke Batavia kemudian diasingkan ke Tondano, Minahasa. Kiai Mojo dimakamkan di Kelurahan Wulawan, sekitar Kampung Jawa Tondano. Letak kubur Kiai Mojo berada di area perbukitan, berseberangan dengan pemakaman Muslim masyarakat Jaton, Jawa Tondano. Lokasi pemakaman ini sangat asri, rapi, dan bersih. Pohon-pohon besar yang berada di perbukitan membuat udara di sekitar area ini sejuk. Di sekitaran makam Kiai Mojo, dimakamkan pula pengikut-pengikutnya. Di tempat ini, makam Kiai Mojo merupakan satu-satunya makam yang berundak 9. Selain itu ada makam yang berundak 3 dengan jumlah 47 buah, berundak 2 dengan jumlah 60 buah, berundak 1 dengan jumlah 58 buah. Mengingat jumlah pengikut Kiai Mojo yang hanya berjumlah 63 orang laki-laki dan jumlah makam di sini berjumlah lebih dari 100, kemungkinan makam-makam lain adalah makam keturunan pengikut Kiai Mojo atau ada beberapa makam penjuang lain yang namanya belum tercatat oleh pemerintah Belanda. Selain makam Kiai Mojo, sebenarnya di area ini juga dimakamkan pahlawan nasional Kiai Ahmad Rifai. Letak makam Kiai Ahmad Rifai hanya bersebelahan dengan lokasi makam Kiai Mojo. Kiai Ahmad Rifai sendiri sebenarnya tidak ada hubungannya dengan rombongan Kiai Mojo. Beliau adalah seorang ulama pendiri organisasi kemasyarakatan Rifaiyah yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dan diasingkan karena menentang Belanda, berdakwah sambil menanamkan semangat kemerdekaan. Pengasingan terakhir beliau di Tondano dan menghabiskan sisa hidup di sana. Tanggal 10 November tahun 2004, Ahmad Rifai dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, lokasi pemakaman Kiai Mojo dan rombongannya beserta Kiai Ahmad Rifai berada di perbukitan yang bersebelahan dengan pemakaman umum Kampung Jaton. Yang menarik, ternyata di lokasi pemakaman umum Kampung Jaton ini terdapat makam dari Al-Habib Abdullah bin Umar Assagaf, keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah anak dari Syarif Umar bin Muhammad bin Abdurrahman menantu dari Sultan Mahmud Badaruddin II, Kerajaan Palembang Darussalam tahun 1803 sampai tahun 1821. Berdasarkan catatan sejarah,
Habib Abdullah dan ayahnya beserta Sultan Mahmud Badarudin II pada tanggal 3 Juli tahun 1821 dibuang oleh pemerintah Belanda. Mula-mula dibawa ke Betawi, kemudian ke Ternate. Karena Belanda takut dengan pengaruh Sultan Mahmud Badarudin II di Ternate, maka beliau dipulangkan ke Palembang, sementara Habib Abdullah dan ayahnya tetap di Ternate. Umar Asagaf meninggal di Ternate, sedangkan anaknya kembali dibuang oleh Belanda di Tondano. Habib Abdullah menghabiskan sisa hidupnya di Tondano sampai beliau tutup usia. Oke teman-teman, tonton terus video ini ya. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak akan ketinggalan video berikutnya.